Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku sekalian di perkuliahan Kria Tekstil. Kode mata kuliah ini adalah BU 232. Adapun pengampu dari mata kuliah ini yang pertama yaitu Ibu Dr. Marlina MSI dan Ibu Mila Karmila SPD MDS. Berikut adalah tujuan perkuliahan. Selesai mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Kria Tekstil, desain Kria Tekstil, unsur dan prinsip desain Kria Tekstil, mampu membuat desain, memilih bahan dan alat untuk pembuatan produk Kria Tekstil, mampu membuat berbagai produk Kria Tekstil, baik itu berupa benda hias ataupun benda pakai, dari berbagai teknik, yaitu yang pertama melipat, kemudian menganyam, menjalin, patchwork, quilting, dan lekapan. Ibu akan jelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan pada mata kuliah ini adalah karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek, memiliki bobot 3 SKS. Adapun tugasnya yang harus dikerjakan adalah bersifat individu, yaitu ada tugas yang sifatnya mingguan. Di sini kalian harus membuat berbagai kreasi boneka cindera mata. Ada boneka Jepang, boneka badut, boneka stik es krim, boneka kain vel. Jadi semuanya ada 4 produk ya. Kemudian ada produk yang dikerjakan mulai pada pertemuan keempat. Ini membuat berbagai produk kria berupa benda hias ataupun benda pakai yang dibuat dari 6 teknik. Jadi masing-masing teknik hanya dibuat satu produk. Jadi semuanya ada 6 teknik ya, jadi 6 produk. Jadi teknik pertama patchwork, quilting, makrame, melipat, aplikasi, dan menganyam atau anyaman. Kemudian untuk teknis pelaporan atau penyerahan tugas, itu yang pertama tiap pembuatan produk itu kalian videokan proses pembuatannya dan juga yang kedua hasil akhirnya ya. Jadi ada video pembuatan sampai hasil akhir dan juga nanti ada hasil jadinya atau hasil produk akhirnya ya. Demikian itu beberapa tugas yang harus diselesaikan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah Kria Tekstil, yang pertama dilihat dari kehadiran, bobotnya 15%, kemudian tugas 25%, UTS 20%, kemudian untuk UAS ini 2 kali UTS, berarti ini di sini tertulis 40%, jadi semuanya 100%. Demikian untuk pembobotan, jadi Anda perhatikan mulai dari kehadiran, tugas yang harus diselesaikan, berikut juga UTS dan UAS ya. UAS itu nanti ada teori dan juga prakteknya. Kita lanjutkan pada konsep dasar Kria Tekstil. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian Kria Tekstil. Kemudian yang kedua jenis-jenis Kria Tekstil. Dan yang ketiga prinsip-prinsip desain Kria Tekstil. Kria atau craft adalah suatu kegiatan kreatif dalam menciptakan berbagai karya kerajinan yang memiliki nilai estetis atau dia sebagai benda hias, memiliki nilai fungsional atau kegunaan tertentu atau sebagai benda pakai, ataupun memiliki nilai keduanya. Jadi, Kria Tekstil merupakan hasil gagasan
ide, pikiran atau apresiasi, dan ciptaan manusia melalui kegiatan kreatif yang memiliki nilai estetik, nilai kegunaan tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya atau benda dengan menggunakan bahan utama berupa tekstil. Jenis-jenis kriya tekstil. Kalian bisa perhatikan dari tampilan gambar-gambar di sini. Ini adalah contoh-contoh kriya tekstil yang merupakan benda fungsional atau memiliki fungsi tertentu. Seperti dilihat, gambar yang pertama adalah berupa gaun yang terbuat dari seni atau teknik patchwork. Kemudian yang kedua, bed cover, ini merupakan produk hasil karya dari seni atau teknik quilting dan patchwork. Yang ketiga berupa tas. Ini merupakan perpaduan dari teknik patchwork dan juga aplikasi. Kemudian yang terakhir berupa tas. Ini juga kreasi dari quilting dan juga aplikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kriya tekstil yang merupakan benda hias atau sebagai hiasan pada interior rumah tinggal. Yang pertama bisa diamati adalah hiasan dinding. Ini merupakan kreasi dari aplikasi, bisa diamati dari pemandangan berupa rumah. Kemudian dasarnya itu ada jahit tindas atau quilting. Kemudian yang kedua adalah produk berupa tirai atau pembatas ruangan, ini terbuat dari seni makrame. Yang ketiga adalah bantal kursi atau bantal hias. Ini terbuat dari seni atau teknik patchwork. Yang terakhir, bantal kursi. Ini merupakan produk yang dibuat dari teknik patchwork dan quilting. Berikutnya kita akan bahas prinsip-prinsip desain kriya tekstil. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan prinsip kreatif. Jadi segala kegiatan manusia atau seseorang yang menghasilkan sesuatu atau memiliki kebaruan itu dikatakan sebagai prinsip kreatif. Yang kedua adalah kesatuan atau unity. Di sini adalah susunan berbagai unsur seni dan desain yang terpadu menjadi karya yang indah, serasi dan sempurna. Ini bisa dilihat dari visualisasi produk tersebut. Yang selanjutnya ketiga adalah kerumitan atau kompleksiti. Jadi suatu karya yang memiliki nilai estetis dapat diwujudkan dengan konsep dan proses desain yang jelas dan benar. Bahkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu itu tidak jarang harus dilakukan eksperimen terlebih dahulu supaya menghasilkan karya yang betul-betul memiliki nilai estetis dan juga memiliki nilai jual. Yang keempat adalah nilai atau value. Di sini adalah berupa kualitas, bentuk, visualisasi atau makna yang terkandung di dalam produk itu sendiri. Yang kelima adalah keabadian. Jadi suatu karya itu harus bisa diapresiasi sepanjang zaman atau tidak dibatasi waktu. Jadi kalaupun desainernya sudah tiada, tetap produk itu masih bisa diapresiasi. Yang terakhir, yang keenam adalah ini sangat penting untuk diperhatikan, form follow function. Artinya ketika kita akan berkreasi membuat suatu produk kriya, itu perlu diperhatikan untuk apakah produk itu dibuat. Jadi di sini bentuk itu akan sangat berkaitan atau terkait dengan fungsinya. Untuk apa produk itu dibuat? Apakah benda hias nanti atau dia akan dibuat sebagai benda pakai?